Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Petrosidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk teman-teman semua. Di kesempatan hari ini sepertinya kita melanjutkan part 1 yang kepending waktu video lalu, karena berhubung kita juga ngatur schedule-nya agak sulit nih buat Bang Indra. Iya bener, Bang Ibnu kali sibuk banget nih. Enggak, kita selalu welcome Bang sebenarnya. Cuman ya disinilah kita baru sempat melanjutkan video part 2-nya Bang ya. Buat teman-teman semua yang nonton video ini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari Timur Misteri. Sebelum kita melanjutkan cerita dari Bang Indra, tonton dulu video sebelumnya. Itu seketika dia langsung panik. Wah, sepanik-paniknya dia, makanya dia memaksakan untuk lari ke atas. Panik situ akhirnya dia sampai di atas, ya ngap-ngapan lah yang tadi gue jelasin. Nah, sialnya temen gue ini malah kayak nyeritain. Saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua yang mempunyai pengalaman kisah perjalanan misterinya dan mau diangkat ceritanya di Timur Misteri seperti Bang Indra ini, lu bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan di email timurmisteri.cr@gmail.com. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu kan di part sebelumnya ini, waktu gue mau ke puncak ya Bang ya, pas summit ya, itu sekitar jam subuh hari lah ya. Subuh hari kita mau melakukan summit, dan posisi summit itu gua paling belakang Bang, jadi yang lain itu di depan lah menuju puncak. Nah, kejadian yang dialami teman gue ini pas keadaannya itu lagi sama gua, jadi pas gue naik itu di tengah perjalanan teman gue yang ini coba ngeres Bang di belakang, karena kondisi fisiknya ya nggak mau memaksakan juga untuk cepet-cepet ya kan. Ya udah tuh akhirnya gue jalan duluan. Di puncak Selamat itu kan memang vegetasinya kayak pohon-pohonan kan udah nggak ada Bang, jadi cuma pasir, bebatuan, dan kalau kita ngeliat ke bawah itu kita kelihatan tuh teman kita, dan jarak yang gue tinggalin temen gue itu nggak begitu jauh lah, sekian meter lah, tapi masih bisa kelihatan, dan dia kayak masih Kepantau lah ya. ya masih kepantau lah ya kan. Nah, pas gue udah sampai puncak, tiba-tiba teman gue ini yang di belakang gue tinggal itu, yang jalan paling belakang, lari tuh Bang, buru-buru, cepet-cepet sampai ke atas dengan yang nafas kayak ngos-ngosan lah ya kan, ngos-ngosan, panik, pokoknya sepanik orang yang kita ngelihat ngos-ngosan ngeliat sesuatu lah ya kan. Nah, udah gitu tergesa-gesa ngomongnya, ditanyalah sama salah satu senior gua ya waktu itu, namanya Bang Sastra. Tanya, lu kenapa? Nah, dia bilang kayak belum bisa ngungkapin apa yang pengen dia ini Bang, apa tuh dia pengen keluarin, ceritain lah ya kan, kayak masih terbata-bata. Ya udahlah, akhirnya suruh diminum air dulu tuh, minum air dulu. Nah, kondisi udah mulai normal lah ya kan. Pas kondisi mulai normal itu udah dia baru dah cerita tuh Bang. Cerita anehnya ini, dia cerita langsung ceritain di puncak Bang. Oh, di situ juga. Di situ juga. Nah, kita yang dengar langsung pada panik kan. Wah, anjir. Ternyata yang dilihat itu nggak mungkin bohong lah, nggak mungkin orang ngelihat sesuatu tapi dalam keadaan yang Ada ekspresinya lah. Ekspresinya ya kan, ini orang nggak mungkin bohong. Ya, kita meyakini cerita itu dia bener. Ya udah tuh kita akhirnya di puncak yang rasa panik semua. Ke bawah suasana. Ke bawah suasana. Kita nggak mau berlama juga di puncak. Setelah foto, beberapa foto, ngeres sebentar. Ya udah tuh kita ngelanjutin buat turun. Turun pun juga kita rame-rame Bang. Jadi bareng-bareng tuh. Bareng-bareng tuh yang tadi ya kepisah-pisah summit. Jadi kita turun bareng-bareng. Kita turun bareng. Nah, ngelewatin lokasi yang tadi dia bertemu, teman gue bertemu dua pendaki gaib ini. Nah, setelah kita lewatin, nah sampailah di pos 5 tempat gue camp tuh Bang. Nah, di pos 5 tempat gue camp adalah pabukan, ini ada bocah tuh yang anak gue ini tuh ngomong kalau tadi pas di puncak, mau di puncak itu teman gue ini ngelihat dua pendaki gaib ini. Wah, keadaan makin kisruh kan, makin crowded lah kan, orang semuanya pada panik nih. Dan ternyata rombongan yang di pos 5 itu anak gue ini juga merasakan kejadian ganjil juga sebelumnya. Jadi ditambah cerita kayak gitu, makin keadaan makin keruh. Wah, kacau dah. Keadaan kita memang udah mau sore tuh turun Bang. Sore, mendung juga, kondisi udah kayak mau turun hujan lah. Udah tuh kita packing, semua kita packing, akhirnya kita turun rame-rame tuh Bang. Jadi 3 rombongan tuh, rombongan gua, Bang Sastra, sama anak Win ini. Kita turun. Nah, pas turun itu kita lewatin pos Samarantu dong Bang.
pos Samaran tuh. Nah posisi gue waktu itu ada di paling belakang nih rombongan gue, jadi di tengahnya itu anak Win, di depan gue ya Bang Sastra ini kan. Udah tuh gue turun waktu pos Samaran tuh. Nah teman gue yang peka sama hal gaib ini kayak ngelihat aneh lah bang tingkah lakunya. Dia kayak ngelihat salah satu sosok tapi dia nggak mau ngungkapin situ, jadi kayak orang tergesa-gesa gitulah. Berekspresi aja. Iya berekspresi. Dibilang sama gue, ayo buru-buru, gue udah nggak tenang gue di sini. Ya udah tenang, gue bilang. Gue pokoknya kondisi pada saat itu gue suruh dia tenang lah. Tapi gimana ya kalau ngeliat orang yang keadaan udah panik, ngelihat yang mungkin dia lihat sosoknya itu serem atau gimana nya, kebetulan juga dia peka hal kayak gitu. Ya gue nggak bisa memaksain, kondisi memang di hari sebelumnya kan hujan bang ya, jalan kan licin, kita mau trek turun ke bawah aja nggak bisa buru-buru, harus pelan-pelan banget. Iya kan. Ya udah tuh kita lanjutin perjalanan dengan yang jalan ritmenya ya pelan-pelan lah. Sampailah di sebelum pos 3 kita ngeres tuh bang. Kita ngeres di salah satu pohon yang tumbang tuh. Nah pas gue ngeres ini, gue coba bertanya nih sama teman gue yang pakai ini nih. Gue tanya ke dia, lu ngeliat apaan sih tadi? Nanti aja bakal gue ceritain di bawah. Karena sebelumnya pun pas naik dia juga melihat hal yang ganjil waktu dia mau buang yang kecil, tiba-tiba lari ke tenda kan bang. Nah di situ gue yang belum sempat nanya tuh, pokoknya nanti bakal gue ulas habisnya setelah di base camp ini. Nanti aja kata dia. Pas udah di base camp, oke. Ya udah tuh kita habis selesai ngeres gak begitu lama, kita turun lagi nih bang. Kita turun sampailah ketemu malam kan bang tuh, karena kita turun udah sore. Kita ketemu malam. Nah sampai di pos 1 ini kita ngeres lagi nih bang. Ngeres karena azan maghrib. Kita ngeres dulu dah. Oke ngeres. Itu azan maghrib situ benar-benar kita ditimpa gerimis bang ya, gerimis rintik hujan lah. Nah teman gue yang peka ini lagi-lagi ngalamin kejadian yang ini bang, apa namanya, yang aneh lagi menurut gue. Gue kan nggak bisa peka hal kayak gitu, nggak bisa ngerasain atau melihat hal gaib ya kan. Nah dia bilang kalau dia ngelihat ada anak kecil, anak kecil lagi nangis bang, nangis di pojokan pos 1. Jadi pos 1 itu kayak gubuk rumah gini bang, shelter gitu ya. Shelter tapi gede dia, gede. Dan itu keadaan waktu itu cuman gua doang tuh, rombongan gua sama Bang Sasa berdua ini. Gue bilang nggak ada anak kecil di situ, ada, itu dia lagi nangis. Gue bilang ada ngaco nih, gue mikir kelelahan atau gimana, halusinasi. Dan di sisi lain gue menyadari kalau dia emang peka banget, tapi menurut gue ya udahlah gak usah dibicarain di sini juga. Nah karena gue nggak bilang gue nggak ngeliat, dia mulai bertanya ke si Bang Sastra ini. Dan Bang Sastra bilang nggak ada siapa-siapa, cuma kita doang di sini, nggak ada anak kecil. Udahlah kita nggak usah ngeres lama-lama di sini, kata Bang Sastra gitu. Kira kita setelah azan maghrib setengah jam tuh, nunggu azan maghrib, kita ngeres bentar, kita melanjutkan turun ke bawah nih bang, dalam kondisi yang masih rintik hujan. Nah setelah kita turun ke bawah nih dari pos 1, waktu hari sebelumnya gua ngambil kompor di base camp tuh karena kompor gua mati dua-duanya. Nah di sini emang gua tahu banget jalur bang, karena kenapa gua bilang gua tahu banget jalur pas gua naik, karena gua udah 2 kali tuh sebelum naik gua udah sempet turun yang nyewa. Iya nyewa kompor, gua tahu jalurnya lah. Nah di sini gue dipimpin sebagai leader tuh Bang Sastra. Cendra, udah lu jalan paling depan, pimpin, lu kan tau lah jalurnya. Gue kayaknya udah lupa ingat nih. Oh ya udah, gue turun ke bawah set. Nah pas gue naik itu cuman ada 1 jalur doang bang. Pas gue turun kok tiba-tiba ada 2 cabang begini. Nah yang 2 cabang ini yang gue aneh, yang gue yakinin cabang ke kiri itu jalur yang bener, tapi tertutup sama ranting-ranting gitu bang, kayak jalur mati ya. Nah yang sebelah kanan ini bener-bener jalur hidup, bener-bener nggak ada kayak ranting-ranting, ya jalur lah gitu ya. Jalur yang ada jak, ya jalur bener, jalur pendakian lah. Nah di situ gue mulai break sebentar tuh, break sebentar, tapi anak-anak masih jalan di belakang nih. Gue bingung tuh, gue ngambil kiri apa kanan ya? Tapi perasaan gue ke kiri nih, tapi jalurnya ke kanan nih ya. Ya udah gue putusin karena mungkin kondisi gue udah capek juga, udah lelah, ditimpa gerimis juga. Gue mutusin untuk ngambil kanan nih bang. Pas gue ngambil kanan, set, udah kita jalan-jalan. Nah sampai 2 jam tuh bang kita nggak nyampe-nyampe, ujungnya kemana? Nah si Bang Sastra ini mulai bertanya sama gua, kita suruh break tuh, berhenti dulu. Ini jalurnya bener nggak sih? Nah di situ gue bingung bang. Gue bilang sama dia, perasaan gue pas naik kayaknya nggak lewat sini dah. Nah gue juga nggak tahu nih bang, ini jalur bener apa enggak? Wah gue mulai dimarahin sama dia lah, lu gimana sih? Gue suruh jadi mimpin paling depan karena gue percaya sama lu, tapi begini keadaannya, kita udah hampir 2 jam di sini nih. Masa iya dari pos 1 sampai base camp 2 jam lebih,
jarak deket bang. Di pos 1 sampai base camp itu paling ya setengah jam lah. Lu pun udah 2 kali. Udah 2 kali, iya. Ya. Nah, pas gue melanjutkan kembali, kata Bang Sastra bilang, ya udah terusin lagi, kita pengen tahu nih ujungnya sampai mana. Udah kita terusin lagi. Nah, pas lah kita ketemu ujungnya nih bang. Ujungnya itu benar-benar nggak ada jalur bang, mentok. Benar-benar kayak jurang lah. Bukan jurang sih, jadi aliran sungai gitu. Aliran sungai yang benar-benar kita nggak bisa lewatin. Sempat kita pengen memaksakan untuk mau nyebrangin sungai, tapi kita lihat di seberang sungai itu kayak nggak ada tapakan tanah bang. Jalur lagi gitu. Jadi kayak rawa-rawa gitu. Nggak yakin gua. Akhirnya Bang Sastra memutuskan, udah kita pukul mundur lagi, kita balik ke pertigaan tadi. Udah kita pukul mundur, balik ke pertigaan tadi. Nah, pas kita balik mundur nih bang ya, sampailah kita di pertigaan nih. Nah di pertigaan ini anehnya jalur yang tadi ke kiri gue lihat itu benar-benar ranting, itu benar-benar nyata bang jalur. Jadi jalur hidup. Jadi kayak jalur pas kita nyampe pertigaan kayak ada 2 jalur begini nih. Ini jalur 2 benar-benar jalur pendakian. Loh, padahal pas gue naik tuh nggak ada. Akhirnya Bang Sastra bilang, ini kali jalur yang benar. Sekarang gue ada yang paling depan. Ya udah silakan. Akhirnya demi paling depan. Saat kita jalan baru berapa menit, 10 menit bang, kita ketemu lah tuh persawahan. Wah benar nih jalur yang benar. Berarti tadi yang jalur gue pilih kemana ya kan? Sedangkan pas gue naik tuh nggak ada. Kira kita menuju sawah, baru kita ngelewatin kali kecil tuh. Yang tadi banjir yang tadi banjir ya sebelum gue naik, kita sampailah base camp. Nah di base camp ini seperti biasa lah bang, kita kayak rehat, bersih-bersih ya kan, karena memang kondisi kita naik gunung Selamat itu ditimpa hujan terus. Kita bersih-bersih, mulailah setelah bersih-bersih kita evaluasi tuh bang. Evaluasi, penemuan. Iya, ya, apa aja yang dialamin sama pendaki kita selama di Selamat itu. Kita evaluasi tuh bang. Nah, sebelumnya kan Bang Sastra ini di hari yang pas mau naik, dia mau turun itu ketemu gua, ternyata dia ngelihat 2 pendaki nih bang. Jadi dia naik duluan nih bang. Pas mau sampai pos 1, dia kan naik cuma berdua, nggak ada siapa-siapa lah, rombongan dia doang. Dan rombongan gue paling belakang. Dan dia nggak tahu juga ada rombongan gue kan. Pas dia naik nih dia ketemu 2 pendaki. Nah 2 pendaki ini ditanya nggak jawab bang. Ibaratnya ditegur nggak jawab, diem aja. Datar lah. Datar. Dia duduk berdua begini dengan nggak banyak omong lah. Ditanya cuma manggut-manggut aja. Nah Bang Sastra ini penasaran sama 2 pendaki ini, akhirnya disenterin tuh bang, karena kondisi udah malam kan waktu itu. Disenterin ke mukanya, dan mukanya ini pucat habis bang, matanya nggak dihitamnya gitu, putih semua, pucat. Nah kira Bang Sastra memukul mundur tuh pendakian, karena dia ngerasa ini udah nggak baik lah untuk diterusin lagi ya kan. Nah pas dia mukul mundur kebalik, ketemulah gue di pos 1. Itu alasan dia? Alasan dia, dia baru cerita lah di situ. Nah teman gue yang peka ini waktu di tenda dia mau buang air kecil nih bang, terus dia tiba-tiba lari. Nah ternyata dia ngelihat pas mau setelah buang air kecil, dia kan kayak apa ya bang, naikin celana gitu ya. Naikin celana, ngeliat ke atas itu kayak ada kuntilanak bang dari atas pohon gitu. Merambat kayak gini, merambat dari atas pohon ke bawah dia gitu. Makanya turunnya dia kaget. duluan gitu? Iya. Terus dia kaget, dia lari lah ke tenda. Nah di jelasnya gitu, di dalam tenda juga dia mendengar kayak suara orang nangis bang, cewek ngerintih nangis gitulah. Nah setelah itu waktu dia turun dari puncak tuh bang, di Samarantu, dia ngelihat sama halnya bang, itu macam-macam dia lihat, kata dia, itu gue ngeliat apa aja katanya. Pokoknya makhluk-makhluk aneh lah, ada beberapa pendaki juga tapi diem aja, dan dia yakin itu bukan pendaki, itu makhluk gaib. Makanya dia nggak nyaman waktu itu pas turun. Dalam kondisi yang benar-benar mau ketemu, udah sore kan menjelang maghrib, ditimpa hujan juga. Nah waktu di pos 1 dia juga ngeliat ini bang, yang tadi gue jelasin, kalau dia ngeliat anak kecil, dia benar-benar ngeliat anak kecil. Kondisi anak kecil itu benar nangis sendiri, kakinya nguncang-nguncang kaki begini bang, sendiri nangis. Makanya dia sempat kayak nanya ke gue nggak ngeliat apa-apa ya, karena dia rasa panik ya. Dia tahu lah kalau gue nggak bisa ngeliat apa-apa, lu percuma ngomong sama gue. Ya sampai dia nanya ke Bang Sastra juga nggak bisa ngeliat apa-apa, yang bisa ngeliat cuma lu doang. Ya udah tuh sampai akhirnya kita turun lagi tuh bang. Nah 2 percabangan ini gue masih bingung nih bang. Sempat gue bertanya sama teman-teman gue yang pernah naik Selamat via Bambangan, dan beberapa senior-senior gue ya kan bang, yang pernah lewat Bambangan. Dan 2 cabang ini sebenarnya nggak ada, memang jalur itu cuma ke kiri doang, satu doang. Nggak tahu juga tuh gue kok bisa ketemu 2 cabang kayak gini, padahal pas naik kan kita jeda waktunya nggak begitu lama. Kita cuman selang berapa jam sih ya kan, maksudnya tiba-tiba ada orang buka jalur cepat banget.
Nah di situ masih aneh lah, sampailah kita di base camp. Nah pas di base camp ini kita masih terus evaluasi tuh bang, evaluasi tentang kejadian-kejadian kita lah. Kita sempat kayak menjelaskan apa aja yang kita rasa. Nah bang Sastra ini ngelihat kayak rombongan gue itu ada 5 orang bang, padahal gue berempat. Dan sama halnya si teman gue ini yang peka ini ngelihat rombongan Bang Sastra ini ada 3 orang, padahal dia cuma berdua. Sama masing-masing nambah 1 berarti. Iya. Dan di sini gue kesimpulin apakah si pendaki ini yang 2 orang ngikutin terus. Ya sampai sekarang gue nggak tahu lah, masih jadi tanda tanya. Bahkan setelah kita evaluasi, gue mampir lah ke warung tuh untuk makan malam ya kan. Iya. Gue makan malam. Di situ kita buka omongan tuh sama warga situ yang punya warung lah. Yang punya warung kita buka omongan, ngejelasin apa yang kita alamin selama di atas. Salah satunya kita ngelihat 2 pendaki itu yang minta air minum tiba-tiba hilang. Dan dia membenarkan bang, bahwasanya memang ada beberapa tahun yang lalu lampau ya kan, 2 mahasiswa yang meninggal di puncak Gunung Slamet dalam keadaan dehidrasi lah. Dia dehidrasi meninggal di puncak Gunung Slamet itu. Datanya dikasih sama dia, oh gini-gini jelasin panjang lebar lah. Wah ternyata yang kita lihat kemarin, teman gue yang lihat kemarin tuh benar ceritanya. Dan apa yang dialami Bang Sastra mungkin beliau itu ya kan, almarhum itu. Ya itulah bang, mungkin cerita gue selama pendakian di Gunung Slamet. Mungkin di sini banyak banget kali ya pelajaran yang gue kita bisa ambil lah. Kita ambil ya. Salah satunya mungkin dalam situasi kayak gitu, mungkin dalam keadaan lelah kita nggak tahu juga ya kan. Oke, Bang Indra, sebelumnya terima kasih Bang Indra, lu udah nepatin janji lu, bisa kita cerita lagi di part 2 ini. Sekali lagi juga gue mengingatkan untuk teman-teman, apapun yang diceritakan sama Bang Indra bukan memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dan untuk teman-teman, Bang Indra ini juga punya channel YouTube bang ya? Punya bang. Channelnya apa bang? Besok pagi bang. Besok pagi. Oke teman-teman semua, setelah nonton video ini bisa intip channelnya Bang Indra di Besok Pagi channel. Oke Bang Indra, sebelum kita tutup video ini, mungkin Bang Indra ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Pesan-pesannya sih ya, karena kita punya channel itu bang ya, bahwasanya cerita yang pernah kita kasih ke penonton ya bang, yang didengarkan juga sama penonton juga, kita ngangkat cerita-cerita pendakian bang ya. Dari gue pribadi sih bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua yang nonton, tapi kalian bisa bijak lah ya, bisa mengambil sisi positifnya juga. Dan situ banyak banget kok ada edukasi juga, kenapa orang mau bisa ngalamin misteri pasti ada sebabnya juga. Dan kenapa dia bisa, ya intinya menjadikan pelajaran bang. ya intinya menjadikan pelajaran lah bang bagi kita semua yang nonton ya. Karena gini, gue juga pernah mengalami nih bang, ketika gue mau nanjak gunung, sesuatu gunung gitu, di gunung mana gitu, gue juga tracking dari hal misterinya bang. Iya. Karena gini, kita misteri itu dampak dari apa ada di kita. Iya. Jadi kan pelajaran buat kita itu sisi positifnya gitu. Jadi wah misteri di gunung ini dengan ceritanya Bang Indra seperti ini. Kita harus ngejaga sisi itu dong biar misteri itu nggak terjadi buat ke kita. Gitu. Jadi pasti kan ada sebabnya lah. Ada sebabnya. Jadi intinya ya tetap positive thinking lah. Iya pasti penting banget itu bang. Oke. Ya sekali lagi makasih Bang Indra. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sajikan pada kesempatan hari ini. Gue Ibnu dari Timur Misteri. Dan Indra dari Besok Pagi. Gue akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.